Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini, mari sama-sama kita mau menaikkan pujian, pengagungan kita kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang layak kita tinggikan, Dia Allah yang layak kita sembah. Sebab Dia yang layak terima segala pujian, terima segala hormat dan pengagungan. Haleluya, Engkau yang layak Tuhan, Engkau yang layak Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji, disembah, Dia yang bertata
Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Kami muliakan nama-Mu Yesus. Sebab Engkau yang layak Tuhan. Sebab Engkau yang layak Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau yang layak Tuhan. Kau ditinggikan Tuhan. Kau dimuliakan selamanya Tuhan. Kau dimuliakan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Engkau berkenan atas ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat dan pengagungan kami hanya kepadamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Kita dipanggil untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Sebab itu mari sama-sama kita memuji Dia. Sebab Dia yang telah memilih kita untuk menyatakan kemuliaan-Nya bagi bangsa-bangsa. Haleluya. Dari segala bangsa kita dipilih jadi umat-Nya. Kita dipilih dan dikuduskan-Nya, bawa kemuliaan hanya bagi Yesus. Kita dipilih dari segala bangsa
Engkau satu-satunya yang menjadi penolong kami. Engkau satu-satunya yang menjadi sumber kekuatan, pengharapan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu
tergoncang oleh apapun juga. Sebab itu kami terus percaya hanya kepada Engkau saja Tuhan. Allah yang tak terkalahkan, Allah yang tak tergoncangkan. Kami bersyukur memiliki Engkau sebagai Tuhan satu-satunya dalam hidup kami. Allah yang hidup dan Allah yang begitu mengasihi setiap kami. Terima kasih Bapa di surga. Biar pengurapan-Mu ada atas setiap kami, agar kebenaran firman-Mu yang luar biasa boleh kami tangkap dengan baik dan boleh menjadikan kami pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan biarlah nama-Mu saja dipermuliakan, diagungkan. Terima kasih Bapa. Segala pujian syukur bagi-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Dari wajah Bapak Ibu sekalian sepertinya sudah sangat fresh karena habis liburan. Ada yang keluar kota, mungkin ada yang keluar negeri dan berjumpa dengan seluruh keluarga. Dan kiranya ini menjadi sebuah kebahagiaan luar biasa bagi setiap kita. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, tentu seminggu ini kita sudah menjadi berkat bagi banyak orang, amin. Dengan keluarga-keluarga yang mungkin dari jauh dan berjumpa dan mereka boleh menikmati berkat Tuhan melalui kehadiran Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kalau jadi sebuah hal yang tentunya sedikit aneh kalau saya bertanya, siapa di antara Bapak Ibu sekalian yang mau diberkati? Saya percaya bahwa setiap kita mau diberkati, amin. Gak ada yang orang ngomong, enggak lah, buat apa, saya nggak perlu. Tapi saya percaya secara alami, secara natural bagi setiap kita, bahwa siapapun kita mau untuk diberkati. Bapak Ibu, berbicara tentang kata diberkati beberapa waktu lalu, mungkin tepatnya beberapa minggu lalu, ada seorang yang kami kenal dan beliau menceritakan sesuatu yang luar biasa. Saya menceritakan ini karena beliau sendiri yang mengatakannya, bahwa seseorang dengan berkat, dengan kekayaan materi yang luar biasa. Bisa dibayangkan seorang dengan usaha, omset bulan yang dikerjakan 5 miliar setiap produksi bulanannya. Bapak Ibu bisa membayangkan betapa seperti apa sih situasi seperti ini. Sama dikatakan, sama ada yang nanya, "Duh, kalau keuntungan bersihnya itu berapa?" Ya paling 500 juta, setiap bulan keuntungan bersih 500 juta. Luar biasa. Dan memang ini sangat mewarnai apa yang beliau kerjakan. Beberapa waktu yang lalu, beberapa kali kami pernah pergi ke rumahnya. Dan kami melihat beliau ini penyuka motor besar. Motor besar di rumahnya Bapak Ibu. Saya sampai terheran-heran, bener gak sih ini situasi ini? Karena motor di rumahnya, motor besar, itu bukan yang sisinya 150, 125 gitu. Tapi di atas 1000, itu ada 50 biji di rumahnya. Motor besar ada 50 biji, belum mobil-mobil yang lain. Rumahnya ada di Surabaya, ada di Bali, ada di tanahnya di mana-mana. Saya menceritakan ini adalah contoh orang yang diberkati secara materi, luar biasa. Beberapa waktu yang lalu, beliau baru liburan ke Eropa. Selalu ada yang menanyakan, ikut tur ya? Iya ikut tur. Tur yang seperti apa? Ya tur yang inilah, yang biar gampang kita. Jadi tur ke Eropa, satu orang 140 juta. Tur seperti apa ini Bang? Dan sudah sepantasnya karena beliau dengan kondisi seperti itu. Dan yang terakhir perjumpaan saya mengatakan ini, oke sampai berjumpa lagi. Karena saya tahu beliau sedang mengejar 1 triliun di kepemilikannya. Selamat berjumpa lagi, sampai berjumpa di 1 triliun. Ya, saya mau mengerjakan itu, saya mau mencapai itu. Secara materi, beliau sangat diberkati Tuhan.
Kalau kita mengatakan, apa semuanya ini sesuatu yang luar biasa membahagiakan? Iya. Karena berkat itu ada. Dan ada orang-orang yang mungkin saya ceritakan ini mungkin masih di atas langit selalu ada langit. Kalau saya ceritakan situasi seperti ini, mungkin ada orang-orang lain lagi yang dengan situasi yang jauh lebih wah. Jadi kalau kita melihat tentang pemahaman tentang kata diberkati, mari kita melihat lebih lanjut lagi tentang seperti apa sih diberkati. Kalau diberkati secara dunia mengatakan, oh iya melimpah dengan materi. Ya benar. Tetapi kita perlu melihat ada dua sudut pandang dari kata diberkati. Di mana yang pertama adalah semua hal-hal yang bersifat materialistik seperti yang saya ceritakan. Ini salah satu contoh kecil orang-orang yang dilimpahi dengan berkat secara materi, secara dunia, itu dilimpahi dengan berkat materialistik. Tapi ada sudut pandang yang berikutnya yang berbicara tentang kata, seperti apa sih hidup yang diberkati? Di mana yang berikutnya kita melihat bahwa ada sudut pandang selain dari sudut pandang dunia, ada juga sudut pandang dari kebenaran Alkitab, kebenaran firman Tuhan. Pemahaman yang harus menjadi pemahaman kita sebagai orang percaya. Kita di tengah-tengah dunia dan kita bisa menyaksikan sudut pandang dari kata diberkati itu dengan hal yang seperti itu. Tapi kita sebagai orang percaya, kita juga harus melihat sudut pandang kata diberkati dari kebenaran firman Tuhan. Seorang penulis buku namanya David Platt, dia menulis begini, satu buku yang berjudul Umat Allah yang Terberkati. David Platt mengingatkan kepada kita pembahasan tentang gambaran sebagai umat Allah yang terberkati mulai kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama melihat dalam Mazmur 144. Mazmur 144 ayat 12 sampai 15. Bapak Ibu bisa baca di sana. Ini adalah gambaran tentang umat Allah yang diberkati, umat Allah yang terberkati. Semoga anak-anak lelaki kita seperti tanam-tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya. Dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Semoga gudang-gudang kita penuh mengeluarkan beraneka ragam barang. Semoga kambing domba kita menjadi beribu-ribu, berlaksa-laksa di padang-padang kita. Semoga lembu sapi kita sarat. Semoga tidak ada kegagalan dan tidak ada keguguran. Dan tidak ada jeritan di lapangan-lapangan kita. Berbahagialah bangsa yang demikian keadaannya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Alkitab kan menolong kita untuk memahami bagaimana hidup dan yang diberkati dan mengapa Tuhan harus memberkati kita. Seringkali kita terfokus kepada bagaimana supaya kita hidup diberkati. Tapi pemikiran yang kedua yang penting yang seringkali harus menjadi fokus pemikiran kita yang berikutnya adalah untuk apa kita diberkati. Kita selalu seringkali disibukkan untuk Tuhan bagaimana caranya supaya aku diberkati Tuhan. Aku mau ini Tuhan berikan, aku mau itu Tuhan berikan. Tapi jarang sekali kita sebagai manusia untuk mengatakan sebenarnya kalau kita diberkati untuk apa sih? Tapi bersyukur kalau Bapak Ibu sudah mulai memahami tentang mengapa kita semua diberkati. Karena itu akan menolong kita untuk kita tidak terjebak kepada hal-hal yang mengerikan dalam hidup ini. Bagaimana dan mengapa itu sebuah pertanyaan yang penting dalam hidup. Bagaimana berbicara tentang bagaimana proses kita untuk mencapainya. Namun mengapa kita diberkati itu untuk memahami alasan dibalik semua pencapaian kita. Mari Bapak Ibu biar ini menjadi perenungan kita bersama. Di tengah kehidupan kita di dunia ini yang terus dipacu secara materialistik untuk terus
terus dapatkan, terus kumpulkan, terus miliki, terus dapatkan. Dan seringkali pemahaman yang seperti Alkitab sampaikan itu sebenarnya menjadi kabur tentang tujuan kenapa kita diberkati. Saya bersyukur kemarin bertemu dengan saudara saya. Dia mengatakan, ya saya kadang-kadang gak ngerti sih, saya pokoknya minta Tuhan begini. Tapi saya melihat bahwa apa semua yang saya minta, saya juga gak merasa itu jadi milik saya. Tapi siapapun ada orang di sekitar saya juga bisa menikmati apa yang saya miliki. Ini sesuatu yang luar biasa. Karena dari berkat-berkat yang Tuhan percayakan kepada kita, kita mengerti untuk apa kita diberkati. Ada hal yang penting yang kita baca dalam Mazmur 144 tadi. Di ayat yang terakhir, di 15 mengatakan, berbahagialah bangsa yang demikian keadaannya. Berbahagialah manusia, seseorang, bangsa yang dilimpahi dengan berkat yang luar biasa. Sebut saja seperti apa level yang kita bicarakan. Tetapi yang berikutnya, ayat ini disampaikan hal yang penting yang menjadi garis penting dari semua yang dibicarakan adalah berikutnya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Berbahagialah bangsa yang demikian, yang dilimpahi dengan berkat. Tapi yang menjadi lebih penting lagi adalah berbahagialah bangsa yang dilimpahi dengan berkat, yang Allahnya ialah Tuhan. Matius 6:33 menjadi tolok ukur penting bagi setiap kita orang percaya. Agar kita terus memahami bagaimana kita perlu untuk anugerah Tuhan agar hidup kita diberkati. Tetapi juga kita ditolong agar kita mengerti untuk apa kita semua diberkati. Di mana dikatakan dalam Matius 6:33 bahwa tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi bukan semuanya ditambahkan kepadamu baru kamu carilah kebenaran, kerajaan Allah dan kebenaran. Tetapi dikatakan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Maka berkat itu, semuanya itu menjadi sebuah keniscayaan, sudah pasti itu akan diberikan bagi kita. Bapak Ibu, kita sebagai orang percaya, pergumulan kita kepada Tuhan, tuntutan kita kepada Tuhan, permohonan kita kepada Tuhan, tentang Tuhan, aku perlu ini, Tuhan, Engkau mengerti apa yang sedang kami alami, Engkau tahu yang kami sedang jalanin ini, maka Tuhan berilah ini. Itu sebetulnya sesuatu yang tidak perlu kita bicarakan dengan Tuhan, karena Tuhan mengerti apa yang menjadi keperluan kita. Namun kita perlu ingat baik-baik kata Tuhan mengerti apa yang jadi keperluan kita. Kemarin saya melihat ada podcast dari Daniel Mananta, mungkin saudara tahu Daniel Mananta. Di podcastnya Tetangga Daniel. Di sana dia sebagai hostnya, saya lupa tentang tema yang sedang bicarakan. Tetapi di podcast tersebut dia mengatakan begini, satu saat di tahun ini, dia bilang begini, bahwa ini tahun-tahun yang sedang struggle secara ekonomi kami. Karena begini, karena saya salah dalam menginvestasikan apa yang saya miliki. Ketika saya salah dalam menginvestasikan apa yang saya miliki, kebetulan 2 anak saya sekolah di sekolah internasional. Dan biayanya tentu sangat besar banget. Dan tahun-tahun ini ada tahun yang berat secara finansial kami. Dan saya cuma ingat sama Tuhan, Tuhan, bukankah Engkau akan memenuhi segala kebutuhanku? Tuhan, Engkau Allah yang mencukupkan. Engkau Tuhan yang akan memenuhi segala kebutuhanku. Itu menjadi pergumulan-pergumulan saya. Dan dalam mengatakan seperti itu. Tetapi kata kunci yang luar biasa yang disampaikan ini. Tetapi Tuhan itu sayang sama saya. Dia mengatakan, dalam pergumulan saya, Tuhan taruh di hati saya. Tuhan mengatakan begini, aku pasti akan memenuhi segala kebutuhanmu, namun bukan keserakahanmu. Hal itu menyadarkan saya bahwa seringkali saya tidak bisa membedakan antara kebutuhan saya yang sesuai dengan maunya Tuhan memberkati saya dengan apa yang menjadi mau saya yang sebetulnya di mata Tuhan sebagai sebuah keserakahan.
Dalam hal ini, bahwa kita melihat bahwa Yakobus 1 ayat 17 dikatakan begini, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan diberikan kepada kita, Tuhan punya tujuan dan maksud, dan semua tujuan maksud itu hanyalah tentang kebaikan. Tuhan tidak akan pernah memenuhi apa yang jadi keserakahan kita. Mari dengan sebuah kesadaran di hati kita masing-masing, dengan segala kerendahan hati kita, betapa sering kita meminta sesuatu yang sebetulnya itu hanya berbicara tentang kepuasan, keserakahan diri kita. Dan pagi ini mari dengan anugerah Tuhan, Tuhan menolong kita agar kita paham Tuhan pasti mencukupkan kebutuhan kita. Amin. Dan setiap kebutuhan kita selalu bertujuan untuk kebaikan. Diberkati adalah dilimpahi untuk melimpahkan. Diberkati adalah dilimpahi untuk melimpahkan. Pemahaman ini penting bagi kita. Untuk pada akhirnya seperti kita bicara di depan tadi, agar kita mengerti tentang mengapa Tuhan memberkati kita. Supaya kita tidak jebak kepada keinginan-keinginan yang hanya menjadi kepuasan diri kita sendiri. Mari kita sedikit belajar tentang pemahaman kata dari kata diberkati. Kata berkat yang dilimpahkan atau diberkati dalam terjemahan lama, perjanjian lama, itu menggunakan kata berakah. Nah, itu berasal dari kata barak. Berakah itu berbicara tentang kata berkat atau dilimpahkan atau diberkati, sedangkan berasal dari dasar kata barak yang punya pengertian melimpahkan kebaikan dan memberkati. Bapak Ibu, kalau kita mengatakan Tuhan berkati aku, dalam pemahaman perjanjian lama mengingatkan kepada kita ketika kita mengatakan Tuhan berkati aku, supaya aku bisa apa? Supaya aku bisa melimpahkan kebaikan dan memberkati. Pemahaman ini menjadi penting bagi kita, karena seringkali apa yang kita minta kepada Tuhan berkati aku, dan ketika kita minta Tuhan berkati aku, itu hanya berhenti sampai di titik itu saja. Tetapi pemahaman dari perjanjian lama mengingatkan kepada kita tentang arti pengertian kata diberkati itu adalah supaya aku bisa memberkati dan membagikan kebaikan. Di perjanjian lama mengatakan hal itu, tapi di perjanjian baru mengatakan hal yang lebih luar biasa lagi, bahwa dikatakan kata perjanjian baru yang digunakan kata diberkati atau berkat adalah eulogia, dari kata eu itu baik, logia itu kata-kata. Jadi eulogia adalah kata-kata baik. Kata-kata baik di mana hal-hal yang kita berikan, pengucapan kata-kata yang baik atau harapan-harapan yang membawa kebaikan bagi orang lain. Pemahaman ini menolong kita kalau kita berpikir di perjanjian lama saja. Oh, berarti kalau kita meminta berkat itu senantiasa dikotakkan, diterdilkan dengan kata hal-hal yang materialistik saja. Tetapi dari perjanjian lama kita diingatkan bahwa enggak cuma bersifat hal materialistik saja. Tetapi dikatakan kata eulogia berbicara tentang kata-kata yang baik, ungkapan-ungkapan yang menolong orang lain agar diberkati, agar hidupnya menjadi lebih baik, agar punya pengharapan-pengharapan yang lebih baik lagi. Dengan pemahaman Alkitab tentang kata diberkati menjadi sebuah pemahaman yang seimbang bagi kita, bahwa kata diberkati itu enggak cuma hanya memberkati sesama kita dengan hal-hal materialistik atau menjadi kebaikan bagi orang lain berurusan dengan hal materialistik, tapi juga berbicara bagaimana upaya diri kita untuk menyampaikan kata-kata yang memberikan semangat, memberikan kekuatan bagi orang lain. Ada kecenderungan, tapi tidak semua. Orang kaya biasanya ngomongnya kasar. Karena dia merasa punya semuanya. Ngomong sebisanya, sekenanya. Gak peduli orang itu merasa terlukai dengan kata itu atau tidak. Yang penting dia tahu, saya orang kaya, saya bisa mengatakan semuanya itu. Dari pemahaman Alkitab ini kita mengingatkan bahwa
Kata diberkati nggak bicara soal pencapaian dari hal materialistik yang kita punya saja, tetapi berbicara juga tentang bagaimana kita punya hati, sikap hati, cara memandang orang lain dalam kondisi yang terbaik yang harus kita miliki. Jadi orang yang diberkati adalah seorang yang sadar telah menerima berkat dan untuk memberkati serta menghadirkan kebaikan. Sekarang saya mau tanya kepada Bapak Ibu sekalian. Apakah Bapak Ibu orang-orang yang diberkati? Oh kayak aduh kata ngomong, siapa ya cenderung tak berkati? Coba kah? Saya ulangi lagi. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu orang yang diberkati Tuhan? Amin. Berarti mulai sekarang pemahaman kita, kalau aku adalah orang yang diberkati, berarti sekelilingku, sekitarku, orang-orang bersentuhan dengan aku akan merasakan yang namanya berkat itu. Orang di sekitarku tidak akan terluka dengan kata-kataku, justru malah akan disemangatkan dari apa yang kusampaikan agar itu mendatangkan kebaikan. Satu pribadi yang akan menjadi teladan bagi kita, yaitu Abraham. Dalam Kejadian pasal 24 ayat yang pertama. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Ini tulisan tentang Abraham yang sudah menjadi tua, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Apa yang kita kenal dari hidup Abraham? Kalau tadi pemahaman di awal tadi, di dalam Matius 6:33 kita diingatkan tentang cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua berkat itu akan diberikan kepadamu. Apa yang menjadi kebutuhan kita, Tuhan mengerti dan Tuhan pasti mencukupkan. Karena orang-orang yang mengutamakan kerajaan Allah dan kebenaran, paham benar tentang bagaimana Tuhan memberkatinya dan bagaimana, untuk apa dia sudah diberkati Tuhan. Di mana Abraham yang kita kenal sebagai seorang yang diberkati. Dan Kejadian 24 mengingatkan kepada kita bahwa benar, lanjut umurnya dan cerita hidupnya, sejarah hidupnya dikatakan, dia diberkati Tuhan dalam segala hal. Sikap hidup Abraham yang luar biasa yang pertama adalah, karena Abraham itu orang yang diberkati Tuhan, karena Abraham adalah seorang yang taat terhadap apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu, terus terang ini menjadi pergumulan kita semua, mulai dari saya dan Bapak Ibu sekalian. Untuk kita bisa mengerti apa yang jadi Tuhan mau. Betapa sering kali hidup kita dipenuhi dengan apa yang kita mau. Dan ini yang kita sampaikan kepada Tuhan. Dan kita gak mau tahu, pokoknya Tuhan harus tahu dan Tuhan harus mengerjakan bagi kita. Bukannya kecenderungan kita seperti ini. Tapi kita diingatkan melalui kehidupan seorang Abraham. Abraham adalah seorang taat terhadap apa yang Tuhan mau. Karena untuk memahami apa yang Tuhan mau akan menuntun kita kepada apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup kita. Ketaatan adalah refleksi dari iman kita kepada Tuhan. Ketaatan dan iman merupakan dua kata yang tidak dapat dipisahkan. Jika seorang mengatakan dia beriman kepada Tuhan, maka pembuktiannya adalah dia taat dengan Tuhannya. Seberapa besar ketaatan seseorang pada kehendak Tuhan, sebesar itulah cerminan iman seseorang kepada Tuhan. Dalam Ibrani pasal 11:1 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Walaupun tidak melihat, tapi tetap taat. Abraham belum bisa melihat semua yang dikatakan Tuhan baginya. Abraham tidak hidup di zaman seperti kita, yang kita mengerti kita punya Tuhan. Tuhan kita seperti apa. Tapi di zaman Abraham belum ada yang namanya agama. Tetapi Abraham adalah seorang yang terus merangsekkan dirinya untuk dia mengenal suara Tuhan itu. Tuhan berbicara di hatinya dan dia meyakininya dan dia mau taat apa yang Tuhan sudah taruh di dalam hatinya.
Kejadian pasal 12 ayat 1-3 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ini, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Semua kata-kata ini disampaikan di dalam hatinya dan dia terus untuk menata dirinya, untuk meyakininya, dan dia mau taat. Padahal tidak ada jaminan bahwa apa yang dikatakan yang dia dalam hatinya itu dia akan jumpai di depan nanti. Tetapi karena Abraham punya iman percaya, Abraham seorang yang diberkati karena dia mau taat dan beriman kepada Tuhan. Bapak Ibu, untuk Tuhan menolong kita agar kita menjadi orang-orang yang bisa memahami tentang kata diberkati, kita perlu belajar untuk taat kepada Tuhan. Pernahkah Bapak Ibu menyesal setelah Tuhan taruh di hati Bapak Ibu untuk menolong orang lain, dan Bapak Ibu berusaha untuk nanti dulu aja lah, nanti habis ini, dan tiba-tiba Bapak Ibu tidak punya kesempatan untuk menolong orang tersebut? Abraham percaya bahwa perkataan di dalam hatinya itu benar dan dia mau taat, dan itu yang membuat Abraham diberkati Tuhan. Yang kedua adalah, selain Abraham seorang yang taat kepada maunya Tuhan, atau boleh dikatakan kenapa Abraham menjadi seorang yang taat dan mengerti tentang kehendak Tuhan. Hal yang kedua ini yang menjadi alasannya, karena hidup Abraham dekat dengan mezbah. Seorang yang dekat dengan mezbah Tuhan, tentu reaksinya akan berbeda dengan seorang yang tidak mengenal Tuhan. Yang terjadi adalah dalam perjalanan kehidupan Abraham, Abraham membangun mezbah. Ketika dalam sebuah perjalanan dia berjumpa dengan Tuhan dan dia membangun mezbah itu, untuk dia bersyukur kepada Tuhan, untuk dia mau tersekutu, terhubung dengan Tuhannya. Dan yang berikutnya adalah karena Tuhan, Abraham mau menghormati Tuhan. Di sini aku berjumpa Tuhan. Akhirnya Abraham membangun mezbah. Seperti saya katakan di depan tadi, Abraham dekat, hidupnya dekat dengan mezbah. Orang yang dekat hidupnya dengan mezbah akan terdampak kepada reaksinya. Ada peristiwa di mana Bapak Ibu sama sudah tahu peristiwa tentang bagaimana ketika perjalanan itu sudah terjadi dalam kehidupan Abraham. Abraham bersama keponakannya dan keluarganya bersama Lot. Dan pada situasi tertentu bahwa mereka harus split karena pada area padang rumput itu sudah tidak mencukupi, maka mereka harus berpisah. Ini termasuk bukti seorang yang punya reaksi yang luar biasa karena dia dekat dengan mezbah Tuhan. Secara budaya, om, pak, le, paman itu berhak memutuskan karena Lot ikut dengan dia. Tetapi bukan itu yang dikerjakan Abraham. Abraham tidak mau mengambil keputusan sebagai seorang yang berkuasa atas keponakannya. Aku pribadi yang berkuasa atas hidupmu, kamu sudah ikut sama aku, jadi aku yang memutuskan. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Sekali lagi ini bukti bahwa Abraham punya respon yang luar biasa karena hidupnya dekat dengan mezbah. Dia mengatakan, kamu yang pilih. Kamu yang pilih. Bapak Ibu, kalau kita melihat pada akhirnya bahwa apa yang dipilih oleh Lot itu sesuatu yang terlihat secara mata itu luar biasa. Lembah Yordan itu penuh dengan padang rumput yang luar biasa. Jadi karena mereka adalah para pengembala, mereka berkata sesuatu yang penting bagi domba-dombanya adalah tempat pengembalaan dengan padang rumput yang bagus. Akhirnya Lot memilih lembah Yordan.
Tapi kita lihat bersama pada akhirnya, lembah Yordan itu, Lot tinggal dekat dengan Sodom dan Gomora. Apa yang terlebih dahulu dilihat sama Lot tempat yang sempurna, tidak punya cacat sedikit pun, pada akhirnya tempat itu menjadi masalah yang sangat mengerikan dalam hidup Lot. Berbeda dengan Abraham, walaupun pada akhirnya diberikan kesempatan kepada ponakannya untuk dia memilih terlebih dahulu. Dan pada akhirnya dia hanya oleh pimpinan Tuhan, dia ada di daerah Kanaan, di dekat Hebron. Dan dikatakan begini, daerah yang kurang subur dekat Hebron. Tapi Abraham dengan keluarganya tinggal di dekat Hebron, di Kanaan itu, tetap menjadi seorang yang diberkati Tuhan luar biasa. Walaupun dikatakan daerah yang kurang subur. Ini menunjukkan kepada kita, seorang yang dekat dengan mezbah Tuhan, di sana akan ada yang namanya tuntunan. Dan apa yang jadi tuntunan Tuhan seringkali tidak bisa hanya didasari oleh apa yang terlihat oleh mata atau perhitungan-perhitungan kita secara manusia. Kalau kita berpikir secara manusia, oh perhitungan benar, bagus, sudah, pasti menang, gak mungkin kalah. Tapi berbeda dengan Abraham yang walaupun dia berada di tempat yang kurang subur, tetapi karena bersama dengan tuntunan Tuhan, tempat itu sempurna. Justru Lot yang melihat tempat padang rumput yang luar biasa, akhirnya tempat itu dijungkir balikkan oleh Tuhan. Amsal 3 ayat 5 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Seorang yang hidupnya dekat dengan mezbah Tuhan akan menjadi orang yang diberkati karena dia mendapat tuntunan, dan tuntunan Tuhan itu sempurna bagi setiap kita. Yang terakhir Bapak Ibu, yang ketiga adalah di mana Abraham hidupnya dipersembahkan kepada Tuhan. Kalau kita ngeliat bukan Abraham yang dipersembahkan, Ishak. Kok Abraham yang hidup dipersembahkan, Bapak Ibu? Anak itu segala-galanya bagi orang tuanya, benar? Orang tua tidak pengen terjadi apa-apa terhadap anak-anaknya. Sedikit saja terjadi bagi anaknya, maka yang bereaksi adalah orang tuanya. Membuktikan bahwa anak itu segala-galanya bagi orang tua. Hidup orang tua itu ditentukan kondisi anaknya. Seorang anak yang pada anak terhilang meminta bagiannya dan dia pergi, hati bapaknya hancur. Karena seolah sebagian dari dirinya sedang ditarik keluar dari hati seorang ayah. Abraham hidupnya dipersembahkan. Abraham seorang yang diberkati karena dia tetap melihat apa yang jadi maunya Tuhan di atas semuanya. Bahkan di atas dari hal yang sangat-sangat penting dalam hidup manusia. Tuhan berjanji kepada Abraham, maka keturunanmu akan seperti pasir di laut, seperti pasir di pantai, seperti bintang-bintang di langit. Begitu dia punya keturunan, kok Tuhan mengatakan, persembahkan anak itu bagiku. Tapi Abraham seorang yang diberkati Tuhan, seorang yang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Abraham tidak bisa digagalkan oleh kecintaannya kepada anaknya. Dia lebih mengatakan, engkau lebih dari segalanya Tuhan. Dan ini adalah karakteristik seorang yang diberkati Tuhan. Bapak Ibu, hal yang sederhana kita mengingatkan kepada kita semua mau diberkati Tuhan. Tapi kita harus tahu, orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang sadar dari mana berkat itu datang, dia mengerti untuk apa kita diberkati. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita persiapkan hati kita. Ada satu pribadi yang menjadi berkat yang luar biasa bagi kita. Yesus Kristus Tuhan.
memberikan hidupnya bagi setiap kita, agar kita boleh mendapatkan berkat yang luar biasa. Dia memberikan dirinya, mengorbankan dirinya, agar kita boleh dibebaskan, kita boleh diselamatkan. Mari kita renungkan pribadi yang luar biasa ini. Dia menjadi sumber berkat bagi hidup kita. Berbahagialah bangsa yang Allahnya adalah Tuhan. Kita menjadi orang yang berbahagia, kita menjadi pribadi yang sangat diberkati karena kita memiliki Allah, memiliki Tuhan, memiliki Yesus secara pribadi dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Karena salib-Mu Tuhan, aku hidup. Karena salib-Mu Tuhan, aku boleh menikmati hidup yang diberkati. Karena salib-Mu Tuhan, aku mengerti bahwa hidupku harus menjadi berkat dan kebaikan bagi orang lain. Haleluya, haleluya, haleluya. Karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu, kita sama-sama kita berdiri. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya karena salib-Mu Tuhan, Engkau menjadikan kami manusia-manusia, pribadi-pribadi yang diberkati dengan melimpah-limpah. Engkau sumber berkat kami, Engkau kelimpahan kami, Engkau segalanya dalam hidup kami. Kami berterima kasih buat pribadi-Mu yang luar biasa. Kami bersyukur telah bersentuhan dengan pribadi-Mu. Kami bersyukur Engkau menjadi Allah kami yang satu-satunya. Saudara, persiapkan roti di tangan Anda, anggur itu. Mari kita mengangkat roti di tangan-tangan kita. Bapak, terima kasih buat pengorbanan-Mu, bahwa hidup-Mu yang sudah menjadi berkat terbesar bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mau menikmati persekutuan dengan tubuh-Mu dan darah-Mu, dengan pribadi yang
akan menolong kami untuk hidup kami juga menjadi berkat bagi siapapun Tuhan yang membutuhkan. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka, dan katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama-sama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Mari kita minum bersama-sama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, semua karena pertolongan-Mu Tuhan. Dengan kekuatan-Mu saja, dengan pertolongan-Mu saja, dengan anugerah-Mu saja kami boleh menjalani kehidupan ini Tuhan. Untuk kami boleh menikmati tuntunan demi tuntunan dalam hidup kami. Agar hidup kami tidak tersesat, agar kami tetap berjalan dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kekuatan dan kesehatan yang Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih buat masa depan yang sempurna yang Kau berikan bagi hidup kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang luar biasa di hari-hari yang kami jalan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Tuhan yang sangat baik, Engkau Tuhan yang sungguh luar biasa. Engkau menjadi berkat terbesar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala pujian syukur bagi-Mu. Hanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Engkau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa,
bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.